Siapa sangka, seorang TKW asal Jawa Tengah yang hanya berniat mencari nafkah di negeri orang justru mendapatkan kisah cinta bak dongeng. Seorang sultan Arab kaya raya yang telah menduda selama 10 tahun akhirnya menemukan cinta sejatinya dalam kesederhanaan seorang janda muda. Namun, perjalanan cintanya tidak semudah itu. Kecemburuan dan iri hati dari para wanita kaya menjadikan kisah ini penuh lika-liku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelum lanjut ke cerita yang pastinya bikin baper dan terharu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tulis sholawat di kolom komentar agar hati kita selalu damai dan berkah. Juga komen asal kota kalian. Ya, yuk langsung kita mulai ceritanya. Malam itu, angin berembus pelan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di dalam rumah sederhana yang berdinding kayu dan beratap genting tua, seorang wanita muda duduk termenung di sudut ruangan. Namanya Siti, seorang janda berusia 27 tahun yang harus berjuang sendiri setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Air matanya menetes perlahan, mengingat hari-hari penuh kebahagiaan ketika suaminya masih hidup, saat mereka bersama membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Tapi takdir berkata lain. Kehilangan itu menghancurkan hatinya, namun tidak sempat ia berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Ia masih memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang bergantung padanya. Untuk menghidupi anaknya, Siti bekerja serabutan, dari menjadi buruh tani hingga mencuci pakaian tetangga. Namun penghasilannya jauh dari cukup. Rasa lapar sering ia tahan sendiri, memilih untuk memberikan makanan terakhir kepada anaknya. Pada suatu malam, ketika suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di desanya, ia menerima kabar dari seorang tetangga yang telah lama bekerja di luar negeri. Siti, ada lowongan kerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Gajinya cukup besar, mungkin ini bisa membantumu, ujar tetangganya dengan nada penuh harapan. Hati Siti berdebar. Pergi jauh ke negeri asing. Bagaimana dengan anaknya? Namun, semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib. Dengan hati yang berat, ia akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Merantau ke negeri orang demi masa depan yang lebih baik. 3 bulan kemudian, Siti menginjakkan kaki di tanah Arab. Udara panas menyeruak di kulitnya saat ia turun dari pesawat, jauh berbeda dari hawa sejuk di kampung halamannya. Matanya menatap langit yang cerah tanpa awan. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan pakaian khas Arab, berbicara dalam bahasa yang masih terasa asing di telinganya. Hatinya campur aduk. Ia telah melewati perjalanan panjang dari desa kecilnya ke kota besar di Arab Saudi, tempat yang akan menjadi dunianya selama beberapa tahun ke depan. Agennya kemudian membawanya ke sebuah istana megah yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Pintu gerbangnya tinggi menjulang, dihiasi ukiran emas dan marmer berkilauan. Para pelayan dengan seragam rapi berlalu lalang, menunjukkan betapa mewahnya tempat ini. Siti, ini rumah majikanmu, ujar sang agen. Beliau adalah Sultan Abdul Aziz. Mendengar nama itu, Siti hanya bisa mengangguk. Ia tak tahu siapa Sultan Abdul Aziz. Ia bukan orang yang paham tentang keluarga kerajaan atau politik. Yang ia tahu, tugasnya adalah bekerja dengan baik dan mencari nafkah. Setelah masuk ke dalam istana, Siti diperkenalkan kepada kepala pelayan, seorang wanita setengah baya yang bernama Fatimah. Wanita itu tersenyum lembut. Jangan takut, nak. Di sini, selama kau bekerja dengan baik, kau akan dihormati, katanya sambil menepuk bahu Siti. Hari-hari berlalu, dan Siti mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk membersihkan ruangan, menyiapkan sarapan, dan mengurus taman istana. Meski istana itu luas dan mewah, Siti tetap menjalankan tugasnya dengan telaten dan penuh tanggung jawab. Ia tidak seperti beberapa pelayan lain yang diam-diam terpesona dengan kemewahan istana dan berharap bisa menarik perhatian sang sultan. Baginya, istana hanyalah tempat kerja, bukan dunia impian. Yang ada di pikirannya hanyalah mengumpulkan uang
dan pulang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Namun, tanpa disadari, setiap gerak-geriknya ternyata diperhatikan oleh seseorang, Sultan Abdul Aziz sendiri. Sultan Abdul Aziz bukan pria biasa. Ia adalah seorang pemimpin yang berwibawa, kaya raya, dan dihormati oleh banyak orang. Sudah 10 tahun ia menduda setelah kehilangan istrinya karena sakit. Sejak saat itu, hatinya tertutup untuk cinta. Banyak wanita dari berbagai kalangan mencoba menarik perhatiannya, mulai dari bangsawan, pengusaha, hingga selebriti. Namun, tak satu pun yang berhasil menyentuh hatinya. Hingga suatu hari, matanya tertuju pada sosok sederhana yang tengah menyapu taman. Siti, dengan pakaian kerjanya yang sederhana dan rambutnya yang tersanggul rapi, terlihat begitu berbeda dari wanita-wanita yang selama ini mencoba mendekatinya. Tidak ada perhiasan berkilauan, tidak ada parfum mahal, tidak ada sikap dibuat-buat, hanya kesederhanaan. Sejak malam itu, Sultan Abdul Aziz tidak bisa menghilangkan bayangan Siti dari pikirannya. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam semua wanita yang pernah ia kenal sebelumnya. Ia pernah bertemu dengan putri bangsawan yang penuh pesona, artis terkenal dengan wajah sempurna, serta wanita-wanita kaya yang berusaha menarik perhatiannya dengan kemewahan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menggetarkan hatinya. Lalu datanglah Siti, seorang wanita sederhana, seorang janda yang hanya ingin mencari nafkah untuk anaknya. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Ia tidak mencoba menarik perhatian, tidak mencari keuntungan, dan tidak berharap menjadi bagian dari kehidupan mewah di istana. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Sultan tertarik. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik bukit pasir, Sultan berdiri di balkon istana. Matanya memandang ke arah taman, tempat di mana Siti sedang menyiram bunga dengan penuh ketelitian. Setiap gerakannya terlihat lembut, penuh kasih sayang, seolah-olah ia sedang berbicara dengan bunga-bunga itu. Hatinya bertanya, apakah wanita itu ditakdirkan untuk mengisi kekosongan dalam hidupku? Namun, ia sadar, perasaannya tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. Ia harus yakin, dan yang lebih penting, ia harus tahu apakah Siti juga merasakan hal yang sama. Hari demi hari berlalu, dan Sultan semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang ia berpura-pura bertanya tentang taman, kadang tentang pekerjaannya, atau bahkan sekadar menyapa dengan lembut saat melewatinya. Suatu malam, ketika udara terasa lebih sejuk dari biasanya, Sultan memanggil Siti ke beranda istana. Wanita itu datang dengan penuh kehati-hatian, menundukkan kepala dengan sopan. "Siti," panggil Sultan dengan nada lembut. "Iya, Tuan," jawab Siti pelan. Sultan menatapnya dalam-dalam. Ia ingin mengenal wanita ini lebih jauh. "Bagaimana kehidupanmu di Indonesia? Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang ke sini?" Siti terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu dari seorang sultan. Namun, melihat mata Sultan yang penuh perhatian, ia merasa bahwa pria itu benar-benar ingin mendengarnya. "Saya hanya seorang wanita biasa, Tuan," jawab Siti dengan suara lirih. "Saya datang ke sini karena saya ingin anak saya memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah suami saya meninggal, saya tidak punya banyak pilihan. Saya harus bekerja." Sultan mendengarkan dengan penuh kesabaran. Tidak ada rasa iba dalam tatapannya, hanya kekaguman. Ia melihat betapa kuatnya wanita ini. Seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. "Anakmu pasti sangat bangga padamu," ujar Sultan dengan tulus. Siti tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Saya hanya ingin dia bahagia, Tuan." Percakapan malam itu meninggalkan kesan mendalam di hati Sultan. Ia semakin yakin bahwa Siti adalah wanita yang berbeda. Namun, ia juga tahu bahwa tidak mudah bagi Siti untuk menerima perasaannya. Siti bukan wanita yang akan terbuai dengan kemewahan. Ia bukan seseorang yang akan mudah tergoda oleh status dan harta. Jika ia ingin memiliki hati Siti, ia harus menunjukkan ketulusan yang sama. Di sisi lain, Siti juga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda.
Setiap kali Sultan berbicara dengannya, ia merasakan kehangatan yang aneh di hatinya. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu. Baginya, Sultan adalah pria yang terlalu jauh di atasnya. Apa yang aku pikirkan? Bisik Siti pada dirinya sendiri saat ia duduk di kamarnya yang sederhana. Aku hanya seorang pembantu. Mana mungkin seorang sultan memiliki perasaan padaku? Tapi, hatinya terus berdebar setiap kali mengingat tatapan lembut pria itu. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Sultan tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Saat itu, Siti sedang merapikan ruang tamu istana. Sultan yang kebetulan lewat, berhenti dan memandangnya. "Siti," panggilnya pelan. Siti berbalik dengan penuh kehati-hatian. "Iya, Tuan." Sultan menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan penuh keseriusan. "Aku ingin bertanya sesuatu." Siti menunduk. "Silakan, Tuan." Sultan mendekat, lalu berkata dengan suara tenang, "Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku ingin kau menjadi istriku?" Siti terdiam, matanya membesar, tubuhnya terasa kaku. Ia berpikir ia salah dengar. "Apa?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. "Aku ingin menikahimu, Siti," ulang Sultan dengan penuh ketulusan. Jantung Siti berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu, apalagi dari seorang pria seperti Sultan Abdul Aziz. "Tuan, saya ini hanya seorang pembantu," katanya dengan suara bergetar. "Bagaimana mungkin saya pantas untuk Tuan?" Sultan tersenyum tipis. "Cinta tidak melihat status, Siti. Aku sudah mengenal banyak wanita, tapi tidak ada yang membuat hatiku merasa damai sepertimu." Siti menatapnya dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, ini seperti mimpi yang tidak pernah berani ia harapkan. Berita tentang rencana pernikahan Sultan Abdul Aziz dan Siti menyebar cepat, seperti api yang membakar padang pasir. Para wanita dari keluarga bangsawan, pebisnis kaya, dan sosialita yang selama ini berharap menjadi permaisuri Sultan mulai menunjukkan reaksi mereka. "Tidak mungkin, seorang pelayan," seru seorang wanita bangsawan dalam pertemuan sosial di Riyadh. "Sultan bisa memilih siapapun, tetapi ia malah memilih seorang janda miskin dari Indonesia." Di sudut lain, seorang pengusaha, wanita yang selama ini terang-terangan mencoba mendekati Sultan, menggertakkan giginya dengan kesal. "Aku sudah berusaha selama bertahun-tahun. Aku bahkan memberikan hadiah paling mahal. Bagaimana bisa dia memilih wanita yang bahkan tidak memiliki apapun?" Kecemburuan semakin membara. Mereka merasa direndahkan. Bagaimana mungkin mereka yang memiliki status, kecantikan, dan kekayaan ditolak, sementara seorang wanita sederhana berhasil merebut hati Sultan? Di istana, Siti mulai merasakan perubahan. Beberapa pelayan yang dulu bersikap ramah mulai menunjukkan ekspresi tidak suka. Ada bisik-bisik di belakangnya, tatapan penuh iri, dan beberapa perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Suatu sore, saat Siti sedang berjalan melewati lorong istana, seorang pelayan wanita yang lebih senior tiba-tiba menghadangnya. "Kau pikir, kau siapa?" tanya wanita itu dengan sinis. Siti terkejut. "Apa maksudmu?" Wanita itu mendekat, matanya menatap tajam. "Jangan berpikir hanya karena Sultan memperhatikanmu, kau bisa bertahan di sini. Banyak orang yang tidak senang denganmu." Siti merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai mengerti bahwa keputusannya menerima lamaran Sultan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang menghadapi dunia yang tidak semua orang akan menerimanya dengan baik. Sultan Abdul Aziz mulai menyadari adanya tekanan yang dihadapi Siti. Ia melihat bagaimana wanita itu semakin sering menundukkan kepala, bagaimana senyumnya yang tulus kini sering digantikan dengan raut khawatir. Suatu malam, Sultan menemui Siti di taman, tempat mereka sering berbicara. "Siti," panggilnya lembut. Siti menoleh, matanya terlihat gelisah. "Ya Tuan." Sultan mendekat, lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu apa yang terjadi. Mereka mencoba membuatmu takut, bukan?" Siti menunduk, tidak ingin membebani Sultan dengan keluh kesahnya. Namun, Sultan sudah cukup mengenalnya untuk tahu bahwa Siti sedang menyembunyikan sesuatu. "Jangan biarkan mereka mengubah hatimu," kata Sultan.
Aku memilihmu karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah aku temukan pada wanita lain. Ketulusanmu, kesederhanaanmu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Siti menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tidak pernah menyangka ada seorang pria yang begitu peduli padanya, yang rela melindunginya bahkan dari tekanan sosial sebesar ini. Tapi Tuan, saya takut. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah, ujar Siti dengan suara bergetar. Sultan tersenyum kecil, lalu menyentuh bahunya dengan lembut. Kau bukan masalah, Siti. Kau adalah jawaban dari semua kegelisahan hatiku selama ini. Namun, para wanita yang iri tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Siti. Salah satu wanita bangsawan yang sudah lama menginginkan posisi sebagai istri Sultan, diam-diam menyusun strategi licik. Aku harus membuat Sultan membenci perempuan itu, katanya pada temannya. Jika kita bisa membuatnya terlihat buruk di mata Sultan, dia akan segera mencampakkannya. Hari berikutnya, Siti dipanggil oleh kepala pelayan dengan wajah serius. Siti, ada laporan bahwa kau mencuri perhiasan dari salah satu kamar tamu, ucapnya tegas. Mata Siti melebar. Mencuri? Saya tidak pernah. Bukti sudah ditemukan. Sebuah gelang emas ada di dalam lemari pakaianmu. Siti terkejut. Ia tahu ini jebakan. Ia tidak pernah menyentuh perhiasan siapapun, apalagi mencurinya. Saat itu juga, ia merasa dunianya runtuh. Tolong percayalah, saya tidak melakukan itu, ujar Siti dengan suara hampir putus asa. Namun, kepala pelayan hanya menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Siti, tapi masalah ini harus dilaporkan pada Sultan. Siti merasa kakinya lemas saat ia berjalan menuju ruang kerja Sultan. Hatinya dipenuhi kecemasan. Bagaimana jika Sultan percaya pada tuduhan ini? Bagaimana jika semua orang memang ingin menyingkirkannya? Saat ia masuk ke dalam ruangan, Sultan sudah menunggunya. Tatapannya serius, tetapi tidak ada kemarahan di sana. Siti, panggilnya pelan. Siti menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Tuan, saya bersumpah, saya tidak melakukan itu. Sultan menghela napas. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia telah mengenal Siti cukup lama untuk tahu bahwa wanita ini tidak mungkin melakukan sesuatu seperti itu. Ia menatap kepala pelayan. Siapa yang menemukan gelang itu? Seorang pelayan, Tuan. Sultan memandang Siti lagi. Aku percaya padamu, Siti. Siti tersentak. Tuan, aku tahu ini jebakan. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Siti tidak bisa menahan air matanya lagi. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ada seseorang yang benar-benar berdiri di sampingnya, percaya padanya tanpa ragu sedikit pun. Malam itu, Sultan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Ia meminta kepala pengawal untuk menelusuri siapa yang sebenarnya menaruh gelang itu di kamar Siti. Dalam waktu singkat, kebenaran terungkap. Salah satu wanita bangsawan yang selama ini berusaha menarik perhatian Sultan, terbukti menyuruh seorang pelayan untuk menyelipkan perhiasan ke dalam kamar Siti. Ketika kebenaran terbongkar, Sultan tidak bisa menahan amarahnya. Aku tidak akan mentoleransi fitnah seperti ini. Wanita itu mencoba membela diri, tetapi Sultan hanya menatapnya dengan dingin. Keluar dari istanaku, sekarang. Siti, yang menyaksikan semuanya, merasa campur aduk. Ia tidak pernah ingin melihat seseorang dihukum, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah cara Sultan melindunginya. Ketika semua orang sudah pergi, Sultan kembali menatap Siti. Kau masih takut? Tanyanya lembut. Siti menggeleng. Tidak, Tuan. Sultan tersenyum. Mulai sekarang, kau adalah wanita yang akan selalu aku lindungi. Siti menatapnya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian di dunia ini. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Dan kisah cinta mereka baru saja dimulai. Hari pernikahan Siti dan Sultan Abdul Aziz semakin dekat, namun tekanan dari lingkungan istana semakin menjadi.
Meski fitnah terhadapnya telah terbongkar, masih banyak orang yang tidak menyukai keberadaannya. Di kalangan para wanita kaya, gosip tentang dirinya semakin liar. Mereka menuduhnya sebagai wanita licik yang hanya ingin mengincar harta sultan. Bahkan, ada yang berani menyebarkan fitnah bahwa Siti telah menggunakan ilmu hitam untuk menarik hati sultan. Apa yang sebenarnya dilihat sultan dalam dirinya? Bisik seorang wanita bangsawan kepada temannya. Dia hanya seorang janda miskin dari Indonesia. Yang lain menimpali. Aku dengar dia memakai sihir. Bagaimana mungkin seorang pelayan bisa membuat sultan tergila-gila? Gosip itu tidak hanya beredar di kalangan para wanita kaya, tetapi juga mulai merembet ke dalam istana. Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik di belakang Siti. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menunjukkan sikap tidak suka. Suatu malam, ketika Siti sedang duduk di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang di langit Arab yang luas, ia merasa begitu sendirian. Ia mengingat anaknya yang jauh di kampung, mengingat semua pengorbanannya, dan bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar layak diperjuangkan. Namun, di tengah kebimbangannya, suara lembut yang sudah sangat ia kenal menyapanya. Siti, ia menoleh dan mendapati sultan berdiri di belakangnya. Tatapan pria itu penuh kelembutan, seolah bisa membaca semua kegelisahan di hatinya. Sultan mendekat, lalu duduk di samping Siti. Ia memandang langit, kemudian menghela napas panjang. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu," katanya. Siti menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang gemetar. "Tuan, saya tidak tahu apakah saya bisa melewati semua ini. Orang-orang membenci saya. Mereka menganggap saya tidak pantas untuk tuan." Sultan menatapnya dalam-dalam. "Dan menurutmu, apa yang aku pikirkan?" Siti diam. Ia tidak berani menjawab. Sultan melanjutkan, "Bagiku, kau adalah wanita yang paling berharga. Aku tidak peduli dengan pendapat mereka. Aku hanya peduli pada perasaan kita berdua." Siti mengangkat wajahnya, menatap pria yang kini begitu berarti dalam hidupnya. "Tapi tuan..." Sultan tersenyum lembut, lalu meraih tangannya. "Siti, jika kau merasa lelah, bersandarlah padaku. Aku akan selalu ada untukmu." Siti tidak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi, benar-benar dicintai tanpa syarat. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian lagi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari sebelum pernikahan mereka, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu orang kepercayaan Sultan, seorang pejabat senior di istana, datang dengan ekspresi serius. "Yang mulia, saya harus berbicara dengan Anda," katanya dengan nada mendesak. Sultan mengangguk. "Apa yang terjadi?" Pejabat itu menghela napas berat. "Ada rencana untuk menggagalkan pernikahan Anda," dahi Sultan berkerut. "Siapa yang berani melakukan itu?" Pejabat itu ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Para wanita bangsawan yang selama ini menginginkan posisi sebagai istri Anda. Mereka telah mengatur sesuatu yang bisa mencoreng nama baik Nyonya Siti." Sultan mengepalkan tangannya. "Apa yang mereka rencanakan?" "Saya mendapat kabar bahwa mereka akan menyebarkan berita bohong kepada media, mengatakan bahwa Nyonya Siti memiliki masa lalu yang kelam, bahwa dia memiliki hubungan dengan pria lain sebelum datang ke istana." Wajah Sultan mengeras. Ia tahu betul bahwa ini adalah kebohongan, tetapi ia juga tahu bahwa di dunia ini, kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap sebagai kebenaran. "Kita harus menghentikan mereka," kata Sultan tegas. Siti sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakangnya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelayan yang sebelumnya masih bersikap netral kini tampak semakin dingin padanya. Bahkan, beberapa orang yang dulu menyapanya kini memilih menghindari tatapannya. Siti tidak menyadari bahwa fitnah tentang dirinya sudah mulai menyebar keluar istana. Sampai suatu hari, saat ia sedang duduk di taman istana, seorang pelayan muda mendekatinya dengan wajah cemas. "Nyonya Siti," katanya dengan suara gemetar. Siti menoleh. "Ada apa?"
Pelayan itu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya mendengar sesuatu tentang Anda." Siti mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Pelayan itu menelan ludah. "Mereka mengatakan bahwa sebelum datang ke sini, Anda sudah memiliki hubungan dengan pria lain. Mereka bilang, Anda hanya ingin memanfaatkan Sultan." Dunia Siti seakan berhenti berputar. Ia tidak bisa percaya bahwa kebohongan seperti itu bisa menyebar begitu cepat. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dari duduknya. "Siapa yang mengatakan itu?" Pelayan itu menunduk. "Saya tidak tahu pasti, Nyonya. Tapi saya mendengar banyak orang membicarakannya." Siti merasa dadanya sesak. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu ia harus kuat. Saat malam tiba, Sultan menemui Siti di kamarnya. Wajah pria itu serius, tetapi matanya tetap penuh kelembutan. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya tidak pernah mengincar harta Tuan." Sultan mendekat, lalu mengusap pipinya dengan lembut. "Aku tahu, Siti. Aku percaya padamu." Siti terisak. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Sultan tersenyum kecil. "Kita tidak perlu melakukan apapun. Biarkan mereka berbicara. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang." Siti menatapnya, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia tahu bahwa selama ini ia selalu berusaha melindungi dirinya sendiri. Tapi kini ada seseorang yang akan selalu melindunginya. Dan tak lama kemudian, di bawah langit Arab yang dipenuhi bintang, pernikahan mereka tetap berlangsung dengan megah, meskipun banyak yang tidak suka. Siti, seorang janda sederhana dari Jawa Tengah, akhirnya menjadi istri Sultan Abdul Aziz. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang status atau harta, tapi tentang seseorang yang bersedia berdiri di sisimu, apapun yang terjadi.